konsentrasi penuh buat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan buat kami juga taat melakukan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, mengerti, dan taat pada firman Tuhan. Tema hari ini adalah jemaat yang saling mengasihi, dan karenanya sebelum tiba pada itu kita mesti belajar dulu apa itu kasih. Dan saya percaya kita tidak ada yang tidak pernah belajar tentang apa itu kasih. Tapi kita mulai saja, kita mulai dari 1 Korintus pasal 13 ya. Kalau misalnya orang dunia dan juga dalam budaya barat angka 13 itu dianggap angka sial kan. Kalau dalam budaya Tionghoa itu angka 4. Makanya kalau di mall, di gedung-gedung yang pemiliknya konglomerasi perusahaan korporasi yang dimiliki oleh orang Tionghoa, nggak ada lantai 4. Itu biasanya 3A langsung 5 gitu. Di banyak gedung seperti itu. Bagi mereka. Nah, bagi kita yang dipengaruhi budaya barat angka sial itu 13 ya. Tetapi kekristenan tidak mengenal sebetulnya angka-angka sial seperti itu. Dan yang menarik adalah justru pasal 13 dari kitab ini justru bicara hakikat yang paling dasar dari kekristenan. Pasal 13 bicara tentang kasih. Nah, yang menarik lagi kalau kita double lagi 1 Korintus 13, tolong tayangkan ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini menjadi perkara yang menarik sebetulnya. Walaupun sebetulnya juga nggak persis tepat juga menghitung angka-angka ini, karena angka-angka ini tidak ada waktu Alkitab baru ditulis gitu ya. Ini baru di beberapa abad kemudian oleh beberapa bapak gereja dibikinkan pasal, dibikinkan ayat gitu. Jadi ini juga tidak persis dari awalnya begitu, baru kemudiannya. Tapi anyway, angka-angka itu karenanya tidak bisa kita katakan, oh 13 angka sial. Ternyata pasal 13 ayat 13 justru menekankan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pasal 13-nya bicara kasih, pasal 13 ayat 13-nya menekankan yang paling besar adalah kasih. Nah, Bapak yang terkasih, sebelum saya mendalami lagi pasal 13, kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, ini ayat saya hafal dari saya baru bertobat tahun 94. Saya hafal sekali ayat ini, ingat sekali dari tahun 94, bahkan mungkin 91, 92. Jadi sudah lama sekali saya membaca ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan kemudian ayat 16. Ini kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, teks ini menjadi penting Ibu Bapak yang terkasih karena di situ dikatakan barang siapa apa di situ tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Dan ini berat sekali loh. Kita bisa punya doktrin teologi yang dalam-dalam. Saya bisa membangun doktrin teologi yang sangat complicated begitu. Saya ingat sekali misalnya waktu saya baru pulang dari Jerman 2015. Kemudian STT Jakarta, sekarang bernama STT Jakarta, sejak 2013 minta saya jadi dosen waktu saya masih di Jerman. Dan kemudian waktu saya pulang ke Jerman, kami itu calon dosen di STT itu harus ada audisi.
Jadi bukan cuma nyanyi yang ada audisi. Kayak Indonesian Idol, ini proklamasi idol. Jadi kami diaudisi, saya diaudisi lah gitu. Tapi audisinya tentu bukan nyanyi. Kalau nyanyi saya pasti kalah. Karena suara saya semerbak gitu ya. Bukan merdu lagi, semerbak gitu. Semerbak dan mewangi begitu. Jadi kalau nyanyi pasti saya kalah. Jadi saya diminta bikin makalah dan saya presentasi makalah. Dan makalah yang saya presentasikan itu 30 halaman. 30 halaman dan kemudian sampai ketua saya waktu itu bilang, memang orang Jerman tuh ribet-ribet ya. Karena orang Jerman tuh hal yang kecil saja bisa dibikin panjang lebar dan digali dalam-dalam begitu. Itu karakteristik memang budaya Jerman dan masuk juga ke dalam akademisi teologi Jerman begitu. Nah kemudian waktu saya audisi, saya memaparkan makalah 30-an halaman itu di depan Sivitas Akademika STT Jakarta, di depan baik para dosen, karyawan, mahasiswa, alumni dan juga yayasan. Dan mereka memberikan penilaian evaluasi gitu, diberikan skor lah masing-masing ada scoringnya. Dan skor total saya itu hampir 90 dan karenanya nggak ada lagi ini pasti diterima begitu. Nah waktu saya membaca form evaluasi itu banyak yang menulis begini, penjelasannya terlalu sulit bagi kami untuk mengerti. Penjelasannya terlalu rumit bagi kami untuk dimengerti. Silakan diberikan dulu air biar lega. Gitu Bu. It's okay, no problem. Jangan ada yang merasa terganggu ya. Ini anak-anak nggak sekolah minggu ya? Enggak ya? Enggak, oke saya baru ingat soalnya. Ada sekolah minggu. Oh kok nggak maju di depan didoain tadi? Oke baik saya lanjutkan. Baik, kemudian ketika di audisi saya melihat hasil evaluasinya, banyak yang berkata ini jelimet sekali, rumit sekali, susah untuk dimengerti dan seterusnya dan seterusnya. Nah poinnya adalah gini, kita bisa membuat penjelasan teologis yang sangat rumit. Tapi saya mau beritahu, kalau saya tidak mengasihi, sebetulnya saya tidak mengenal Allah. Sekalipun saya jago membuat penjelasan teologis begitu. Sekalipun misalnya ibu bapak atau anak-anak muda yang sedang studi teologi di sini mampu memberikan penjelasan teologi yang rumit sekali begitu, tetapi kalau hal yang sesederhana ini tidak terwujud dalam kehidupan, saya mau beritahu, dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah sama sekali. Nah kemudian yang menarik dari ayat ini, jangan dicopot ya. Ayat ini kemudian berkata, oh itu disediakan air panas Bu. Wah luar biasa, inisiatifnya tinggi. Kenapa? Apa aja ada gitu. Ini baru Bu Barina batuk, nanti kalau Bu Yuni yang batuk muncul lagi, Bu Ria yang batuk muncul lagi. Nanti kalau ada yang lapar kacang tanah keluar, kacang goreng. Baik, sekali lagi ke sini. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sehingga betapapun kita bisa pandai menjelaskan penjelasan teologi, doktrin, dogma segala macam, tapi kalau yang mendasari tidak terwujud dalam kehidupan kita, maka kita tidak mengenal Allah. Penjelasan doktrinal itu cuma sekedar pemahaman, pengetahuan di kepala, tapi bukan pengenalan. Nah yang menarik adalah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 Yohanes 4 ayat 8 ini, bagian yang berikutnya ini ya, ayat yang ke-8b, kata sebab tadi ya, kalau kita lihat di situ dikatakan sebab Allah adalah kasih. Yang menarik adalah dalam bahasa Yunaninya Allah dan kasih dua-duanya subjek, dua-duanya nominatif. Dalam bahasa Indonesia kita tidak membedakan kan, kita nggak tahu subjek yang mana kan. Pokoknya kalau di kita bahasa Indonesia yang pertama sebelum adalah, ialah dan seterusnya itu subjek gitu ya. Berarti kalau buat bahasa Indonesia kasih itu objek. Dan dalam bahasa Inggris juga gitu, God is love, maka objeknya adalah love, subjeknya adalah Allah. Tapi dalam bahasa Yunani penentuannya bukan dalam posisi, penentuannya adalah bentuk kata benda. Kalau bentuk kata bendanya nominatif, maka dia subjek. Nah yang menarik adalah baik Allah maupun kasih, dua-duanya nominatif.
Kalau kayak gitu bagaimana? Kalau kayak begitu dia reversible, dia bisa dibalik. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Begitu. Dia bolak-balik seperti itu. Ini untuk menunjukkan genuinitas. Genuinitas. Karakteristik utama Allah adalah kasih. Ada dua sebetulnya genuinitas karakteristik Allah. Kasih dan adil. Allah adalah kasih, Allah adalah adil. Maka kalau kita percaya kepada Allah, kita harus memeragakan kasih, kita harus memeragakan keadilan. Dua ini. Allah adalah adil, Allah adalah kasih. Nah di sini dua-duanya subjek yang bisa dibalik, reversible. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah gitu. Kasih tidak mungkin tanpa Allah. Jadi kalau misalnya ada orang di luar bercinta-cinta, mesra, cowok cewek begitu, dan bilang ini kasih, itu bukan kasih, itu lust, itu hawa nafsu. Itu bukan cinta kasih, itu lust, itu hawa nafsu, itu kedagingan. Itu kedagingan. Makanya saya tidak setuju dengan kampanye cinta begitu ya, yang kemudian menghalalkan segala gitu. Saya tidak setuju itu, bagi saya itu bukan cinta. Itu adalah lust, itu adalah hawa nafsu, adalah kedagingan. Kalau betulan cinta kasih dan berarti dari Allah, maka dia pasti menjaga kebenaran, keadilan, kesucian, kekudusan. Pasti itu, nggak akan mungkin enggak. Karena Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Yang benar dari kasih kalau dia sejalan dengan Allah itu sendiri. Tidak mungkin saya berkata saya mengasihi, saya memiliki kasih, tapi kemudian jalan-jalan kehidupan saya bertentangan dengan jalan-jalannya Allah. Kalau saya berkata saya mengasihi, tapi jalan-jalan hidup saya bertentangan dengan kehendak Allah, itu mustahil sama sekali. Karena itu tadi Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Dia terikat pada diri Allah. Kasih yang benar, kasih yang sejati terikat pada diri Allah. Dia tidak terlepas, dia tidak independen, dia tidak netral, dia tidak sekuler, dia tidak ateistik begitu. Kasih itu harus terikat pada Allah. Maka kalau dia misalnya matre, itu bukan kasih. Kalau misalnya dia mata duitan, itu bukan kasih. Kalau dia penuh nafsu, itu bukan kasih. Kalau dia egois mau menang sendiri, itu bukan kasih. Nah karenanya Bapak yang terkasih, ini di 1 Yohanes 4 ayat 8 ini menjadi ayat yang penting sekali. Karena pertama dikatakan pengenalan akan Allah yang sejati adalah ketika kita hidup dalam kasih. Barang siapa tidak mengasihi sesama maksudnya. Dan diberikan dasar, sebab itu kausalitas. Sebabnya apa? Karena kasih adalah diri Allah sendiri. Karakter utama Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita otomatis harus hidup dalam kasih. Nah karenanya kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 13 tadi saya katakan saya keluar dulu, saya lompat dulu ke sini, sekarang saya balik ke 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan saya katakan tadi bahwa ayat pasal 13 ayat 13 menunjukkan angka 13 bukan angka sial, karena dalam kekristenan tidak ada angka sial. Karena semua angka milik Tuhan. Nah kalau kita perhatikan satu persatu bagaimana kasih dijabarkan, kalau ibu bapak perhatikan ini gambarannya sederhana sekali. Sederhana, ini mudah dimengerti. Kalau kita mulai telusuri dari ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, dan ini bombastik ya, lebay gitu ya. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saya rasa tidak ada satu manusia pun yang ngerti bahasa malaikat. Tapi ini semacam bahasa yang exaggerating. Gak ada kita yang tahu bahasa malaikat gitu, gak ada. Kemudian juga kalau ada yang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini juga exaggerating karena bahasa di dunia ada ribuan. Di Indonesia saja ada 600. Tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa semua bahasa. Boleh ke ayat 1 ya, 1 Korintus 13 ayat 1. Tidak ada yang bisa semua bahasa. Jadi ini sebetulnya pernyataan yang hiperbolik gitu, yang dilebih-lebihkan, yang dibesar-besarkan. Katakanlah, bisa digambarkan, katakanlah ada satu yang bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Ini berarti mau bicara kalau ada orang yang sangat pintar sekalipun. Katakanlah yang IQ-nya menembus batas gitu. Bukan cuma 110, 20, 130, 140, mungkin 160, 80 sampai mungkin 200. Tapi kalau tidak punya kasih, dikatakan di situ seperti gong berkumandang dan canang gemerincing. Yang kalau di kita tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Alkitab, gong berkumandang, canang gemerincing. Kalau bahasa kita, tong kosong, nyaring bunyinya. Gak ada gunanya gitu.
Kemudian ditambahkan lagi, tolong tayangkan ayat 2. Sekalipun punya berbagai macam karunia, bernubuat, mengetahui segala rahasia, bahkan punya seluruh pengetahuan. Kadang-kadang kalau saya lihat ada orang-orang tertentu yang menjadi sombong hanya karena 1-2 hal yang dia punya. Saya melihat ini digenapi jadinya ayat ini. Digenapi karena dia jadi tidak rendah hati. Mengapa? Kalau baru punya 1-2 kemampuan kelebihan saja jadi sombong. Ini justru kalau punya pengetahuan segala rahasia, punya seluruh pengetahuan loh. Kalau cuma punya 1-2 kelebihan terus jadi sombong, wah itu mah nggak tahu diri betul-betul. Sedangkan kalau tahu segala rahasia, punya semua pengetahuan saja, kita tidak boleh dan dianggap tidak ada nilainya kalau tidak punya kasih, tidak ada guna sama sekali. Apalagi kalau cuma punya 1-2 kelebihan begitu. 1, 2, 3, 4 kelebihan gak ada masalah lah. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan punya seluruh pengetahuan, punya mengetahui segala rahasia. Ini kan berarti gambaran orang yang intelektualnya luar biasa hebat begitu kan? Luar biasa hebat. Bahkan kemudian sekalipun punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Dan sepanjang sejarah belum ada orang yang memindahkan gunung kecuali legenda di Mesir. Gereja sampah. Yang pernah tur ke Israel pasti tahu kalau mampir ke Mesir. Di situ ada gereja sampah dalam tradisi ortodok Mesir. Itu konon ketika mereka mengalami persekusi, kemudian mereka berdoa supaya Tuhan mengerjakan mukjizat, terus gunung pindah di situ. Dan dalam sejarah gereja cuma sekali itu gitu. Artinya di luar itu tidak ada lagi sama sekali. Sehingga siapa yang punya iman yang sempurna memindahkan gunung? Gak ada sebetulnya. Paulus mau bilang gak ada, tapi kalaupun ada yang sehebat itu punya iman, gak ada guna kalau tidak punya kasih. Nah, ayat 1, ayat 2, bahkan ayat 3. Coba kita tayangkan ayat 3, perhatikan. Sekalipun membagi semua yang ada pada kita. Sekalipun saya membagi semua. Bahkan kemudian sekalipun menyerahkan tubuh dibakar. Ini kan pengorbanan yang luar biasa kan. Sampai dirinya diberikan dibakar begitu. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 menunjukkan bahwa tanpa kasih apapun sehebat apapun yang kita punya, nol. Apapun. Makanya kita tidak boleh sombong hanya gara-gara kelebihan-kelebihan kita yang kita punya begitu. There is no reason to be pride. Gak ada alasan untuk jadi sombong. Gak ada sama sekali. Perhatikan Ibu Bapak yang terkasih, ketika dikatakan tidak ada faedahnya bagiku, itu ayat 3. Ayat 2 tidak berguna. Ayat 1 seperti gong berkumandang, canang gemericing. Ini 3 hal yang sebetulnya merujuk pada satu. Intinya gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau di 1 Korintus pasal-pasal awal, kata Paulus kalau gak ada gunanya maka lebih baik dibuang ke dalam api. Kalau kata Yesus dibuang ke jalanan, diinjak-injak orang. Kalau garam yang kamu miliki sudah menjadi tawar, apa gunanya lagi selain dibuang di tanah dan diinjak-injak gitu. Artinya Ibu Bapak dalam kesia-siaan kalau tidak memiliki kasih. Sehingga dengan kata lain, kasih jadi definisi dari kekristenan. Kalau kita bertanya apa itu Kristen, hidup dalam kasih. Kalau kita ditanya apa itu Kristen, hidup dalam kasih. Kalau ditanya sekali lagi, apa itu Kristen? Kalau kita hendak mendefinisikan apa itu Kristen, orang yang hidup dalam kasih. Harus seperti itu. Pak, bukannya percaya kepada Kristus, Christian kan dari Kristus, ya. Tapi bukan sebagai sekedar identitas, tapi sebuah jati diri. Sebuah jati diri kehidupan sungguh-sungguh yang ada dalam dirinya. Bukan sekedar sebuah catatan di KTP, di akta lahir, di akta kependudukan dan seterusnya. Bukan. Tapi jati diri seluruh kehidupan kita. Kalau kita berkata saya pengikut Kristus, maka pengikut Kristus harus memiliki kasih. Nah kemudian kalau kita lihat ayat 4. Kita telusuri, tolong tayangkan ayat 4, nanti kita lihat satu persatu. Kasih itu sabar. Dan ini gak gampang kan? Gampang gak jadi sabar? Gampang, oh enggak, susah. Susah loh jadi sabar. Susah banget. Saya termasuk orang yang susah sabar. Susah sabar.
Saya harus menggores hati saya betul-betul supaya saya bisa sabar gitu. Supaya saya bisa sabar. Supaya bisa sabar. Nggak gampang. Dan hati-hati loh. Kita yang nggak sabar. Kalau kemudian kita bilang, bentuk aku Tuhan. Israel gara-gara nggak sabar malah dibikin 40 tahun kan. Hati-hati. Pembentukan Tuhan. Kalau kita nggak sabar, terus kita minta dibentuk Tuhan, Tuhan akan bentuk betul-betul. Sabar itu nggak gampang. Saya tuh rasanya kalau lihat sesuatu gitu ya, rasanya gemes gitu. Tapi itu perlahan-lahan harus dilatih, diubah untuk jadi sabar. Ini sabar si tanggang jadinya gitu. Pak Muller siagian kan, jadi sabar siagian. Orang Batak banyak yang namanya sabar, betul ya? Banyak namanya sabar. Tapi masalah dia sabar betul-betul kan kita nggak tahu gitu ya. Dan biasanya orang yang diberikan nama kejadiannya kebalikannya gitu. Seringkali terjadi begitu, diberikan nama itu kebalikannya justru yang terjadi. Nah, kasih itu adalah sabar. Ini baru satu loh, baru satu definisi dari kasih. Kita mungkin sudah gagal. Di jalanan misalnya kalau macet, sabar nggak kita menghadapi kemacetan? Kadang-kadang juga kita jadi nggak sabar kalau misalnya ada orang yang melanggar, kita jadi nggak sabar gitu. Jadi kayaknya mau marah begitu. Dan seterusnya. Yang berikutnya murah hati. Wah, ini juga susah. Kita itu gampang masuk, susah keluar. Ya kan? Gampang masuk, susah keluar. Maksudnya kalau kita udah dapat sesuatu, berkat, begitu rezeki segala macam kita terima, itu untuk ngeluarin buat jadi berkat dalam kemurahan hati, itu susahnya minta ampun. Susah loh. Susah sekali. Apalagi kalau batin ini terbentuk dalam egoisme dari sejak kecil. Dilatih orang tua juga begitu. Karena kan katanya ada 2 mazhab ya. Karakter orang itu genetik, keturunan, tapi yang kedua pembentukan. Nah, saya lebih setuju pada pembentukan. Nah, pembentukan yang paling pertama itu apa? Keluarga, terutama orang tua. Kalau orang tuanya egois, anaknya kan cenderung egois. Walaupun tetap setiap orang punya kesempatan untuk memilih begitu. Ya, jadi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang lain. Kita memilih untuk itu. Tapi anak-anak yang dari lahir dididik untuk egois kan pada saat itu belum sempat memilih, belum mampu untuk memilih. Karena belum akil balik, belum mampu memberdayakan alam pikirannya. Nah, kalau dia dibentuk dari kecil egois, gampang marah gitu ya. Saya pernah ceritakan misalnya saudara saya gitu, di kampung pulang nangis-nangis gitu. Ditanya bapaknya, kenapa kamu nangis-nangis? Habis dipukul sama si A. Namanya orang Batak di kampung pula kan, bapaknya kasih golok ke anaknya. Kamu jangan pulang nangis, nih hajar tuh orang. Digituin dari kecil SD. Diambil golok sama saudara saya itu, dikejar orang itu. Orangnya kabur ketakutan. Karena beneran mau dibacok gitu. Dulu saya gitu juga loh. Waktu saya kecil, kalau saya ribut sama abang saya langsung ambil golok. Mau ngejar abang saya gitu. Makanya kalau kita dulu kan ada ejekan ya Bu ya, Pak ya. Ada ejekan kan waktu SD. Bu Lydia ejekan waktu SD apa Bu teman-teman kasih? Ibu kan dulu jago judo segala macam kan. Ada ledekan teman-teman gak buat ibu? Kontet lah, apalah gitu. Kan suka ada ledekan-ledekan waktu kecil kan. Saya tahu gak, ibu apa tahu gak? Nama ejekan label yang diberikan ke saya. Bacok, karena suka ngebacok gitu. Jadi kalau saya ribut sama abang saya ngambil golok, saya kejar dia gitu. Waktu saya SD, saya sering dibully gara-gara tangan saya kan. Ibu bapak sudah tahu semua tangan saya kan. Ya, tangan saya seperti ini. Saya sering kali dibully waktu SD, dibilang Popeye the Sailor Man, tutut gitu kan. Saya sering gitu, tapi kemudian saya nggak takut. Saya kejar, saya bully balik mereka. Saya kejar-kejar gitu. Orang Batak dibully, ya kita bully balik kan gitu. Nah karenanya kita itu mazhabnya itu yang pertama genetik, yang kedua pembentukan. Nah saya lebih meyakini pembentukan. Dan pembentukan paling dasar itu di keluarga. Nah karenanya kita mesti ngeliat bagaimana kita dibentuk dalam keluarga. Begitu kita beranjak dewasa, kita mesti merenungkan ulang gitu. Merenungkan ulang, dulu saya di keluarga dibentuk apa. Kalau ada yang mesti ditobatkan. Nah murah hati ini susahnya minta ampun. Murah hati itu susah loh. Mengapa? Karena mengeluarkan sesuatu dari diri kita.
Murah hati itu kan berarti apa yang kita miliki kita berikan kepada orang-orang lain. Kan itu maksudnya murah hati. Sesuatu yang kita miliki, milik kita, bagian kehidupan kita, kita berikan kepada orang lain. Memberikan sesuatu dari hidup kita kepada hidup orang lain, itu susahnya minta ampun. Karena itu melawan egoisme. Melawan ego diri sendiri. Itu paling susah gitu. Paling susah melawan ego sendiri. Makanya kejadian saya tabrakan beruntun 10 mobil tanggal 10 Juli kemarin itu betul-betul turning point yang luar biasa. Saya sudah ceritakan dan saya ingin ulangi lagi. Ketika kecelakaan itu terjadi, kalau kami tidak mati itu betul-betul karena mobil kami dijagai oleh Tuhan. Nah setelah itu beberapa kali saya ngomong sama istri saya, kalau kita kemarin berlima di mobil itu tabrakan kita mati, bayangkan sampai spinning begini, mobil ditabrak 4 truk, tidak kebalik, Honda Jazz kebalik, kemudian ada truk yang terbalik seperti ini, kami cuma goyang begini sampai dari jalur kanan tengah ke kiri, tapi tetap mobil itu stabil dan tidak celaka sedikit pun, yang kalau logikanya kebalik-balik begini, bisa, kami pasti mati. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mati kemarin, ada gunanya lagi nggak mobil itu? Ada nilainya lagi nggak mobil itu buat kita? Ada gunanya lagi nggak mobil itu buat kita? Nggak ada, udah mati kok. Tabungan yang nggak seberapa di bank ada gunanya nggak? Nggak ada lagi, orang udah mati. Perhiasan istri saya nggak seberapa, ada gunanya nggak? Motor saya, motor anak saya ada gunanya nggak? Rumah kami yang juga tidak seberapa besar, tidak seberapa mahal, ada gunanya lagi tidak? Kalau kami berlima dengan satu teman Theodor, kami 4 dengan teman Theodor, kalau kami mati semua saat itu, ada gunanya lagi nggak itu semua? Nggak ada sama sekali. Maka kemudian saya katakan kalau kita sekarang selamat, saya bilang sama istri saya, ini Tuhan seperti memberikan another chance atau second chance, kesempatan berikutnya, kesempatan kedua untuk kemudian menghidupi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saya katakan juga kepada istri saya, harus makin tidak terikat dengan materi. Harus makin tidak terikat dengan materi. Mengapa? Kalau kami mati, semua yang kami punya itu udah gak ada milik kami lagi. Ya jadi warisan buat keluarga istri saya, warisan buat keluarga saya gitu kan. Karena kan kami mati semua sekeluarga gitu. Maka kalau kita hidup sekarang, berarti kita harus pegang betul-betul materi tidak boleh mengikat kita. Kalau Tuhan gerakan kita memberi. Bukan karena kami kaya, bukan sama sekali. Ibu bapak semua sudah tahu keadaan kami seperti apa, rumah kami seperti apa. Tidak kaya sama sekali. Tetapi kemudian dari situ belajar tidak terikat dengan materi. Maka menjadi murah hati, kasih itu murah hati juga bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Yang berikutnya tidak cemburu. Ini cemburu dalam banyak hal, iri hati, dengki, semualah ini. Kemudian tidak memegahkan diri. Dan sombong, ini sebetulnya satu kesatuan. Paulus ingin semacam memberikan penekanan. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kemudian yang berikutnya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayat yang kelima. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oh ini susah loh, ini susah, ini susah. Tidak melakukan yang tidak sopan, berarti sopan santun gitu ya dalam berbagai hal. Tidak mencari keuntungan diri sendiri berarti tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi yang berikutnya, tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Kan ada lagunya ya, Bu Barina, Tante tahu, Bu Lydia juga, Bu Mary, ibu-ibu yang udah 50 ke atas, ingat gak lagunya? Satu kali kau, gimana sayang lagunya? Satu kali kau sakiti, ku maafkan. 2 kali kau sakiti, ku maafkan. Terus apa Bu? Namun itu dia. Namun jangan kau sakiti. Terus gimana? Itu lagu zaman-zaman kami kecil, zaman ibu-ibu lebih muda, itu lagu populer kan? 1 kali kau sakiti, ku ampuni. 2 kali kau sakiti aku, ku ampuni. Tapi jangan 3 kali. Pada waktu Petrus tanya pada Tuhan, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali kah? Tuhan bilang tidak, 70 kali 7. Tapi lagu dunia ngajarin kita, dan sebetulnya lagu-lagu dunia seperti itu membentuk karakter kita loh. Karakter kita, membentuk karakter kita.
Kita cukup banyak kemudian akhirnya bukan cuma tidak mengampuni, tetapi disimpan-simpan gitu. Disimpan-simpan. Kesalahan yang sudah setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu disimpan-simpan. Mama saya almarhum dulu misalnya pernah cerita, dulu ini gini. Saya bilang, "Ma, itu zaman bahula loh, zaman kuda gigit besi, nggak usah diingat-ingat lagi." Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau tidak menyimpan kesalahan orang lain berarti kesalahan itu dibuang kan? Dan tidak diingat. Begitu. Nah ini susah. Susahnya minta ampun. Kenapa Bu? Nah itu dia. Itu prinsip dunia kan, lo jual gua beli gitu. Wah itu ngeri banget. Lo jual gua beli. Ini kayaknya klik dengan banyak kita ya. Nah kemudian, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ayat 6. Ada nggak di sini kalau orang susah kita malah happy? Syukur loh. Syukur loh. Syukur loh. Sampai syukur loh. Syukur. Sampai monyong mulutnya syukur gitu. Itu kan begitu. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Maksudnya jangan sampai kita happy ngelihat orang susah. Kita happy ngelihat orang susah, kita susah ngelihat orang happy. Kan begitu. Banyak orang di dunia ini kan begitu. Ketika orang lain susah, dia happy. Jadi dia happy melihat orang susah, tapi ketika orang happy, dia susah melihat orang happy. Kan kacau. Maka orang Kristen apa? Ajaran Tuhan berduka cita dengan orang yang berduka cita, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Jangan dibalik-balik begitu. Karenanya kalau ada orang yang kesusahan, kita harus berempati. Bukan hanya simpati. Kalau simpati itu kita masih di luar gitu. Tapi kalau berempati itu sama dengan to put one into his shoes gitu. Ada di sepatunya dia. Maksudnya kita berempati itu maksudnya kita masuk dalam situasi dia. Kalau simpati itu cuma dari jauh. Oh kasihan, oh kasihan. Tapi empati kita naruh diri kita dalam situasi dia. Itu empati. Dan itu yang Kristiani. Itu yang Alkitabiah. Jadi kita bersuka cita karena kebenaran. Bukan karena ketidakadilan. Kalau orang berduka cita, kita turut berduka cita. Dan ini berarti kalau kita lakukan dalam kasih bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Maka kita harus bangun di gereja kita yang belum besar ini. Tadi saya khotbah di Sungai Yordan jam 7 dan jam 10, 7.30 Sungai Yordan Taman Ratu. Terus setelah itu kami makan, terus ngobrol-ngobrol. Salah satu koordinator itu cerita ke saya, kami makan gitu. Dia bilang, "Pak, saya tidak suka dengan mega church." Saya bilang, "Menurut Bapak kenapa?" Ya karena di mega church kita nggak kenal orang gitu. Kita nggak kenal siapa orang di sekeliling kita. Saya pernah cerita di sini beberapa waktu yang lalu, menurut penelitian seorang profesor di Skotlandia, kita hanya punya kemampuan mengenal orang maksimal 500. Maksimal 500. Tapi kita hanya punya bisa teman sahabat itu 15 orang. Dan orang dekat kita itu 50 orang. Yang agak dekat itu 150. Yang kita kenal itu maksimal 500. Maka sebetulnya gereja itu tidak tepat kalau jadi sampai 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kalaupun ada dia harus bangun semacam komunitas kecil yang betul-betul jadi keluarga. Terus dia bilang begini, kalau gereja besar jadinya nggak keluarga. Nah yang baik itu dia bilang harusnya satellite churches begitu. Dan saya katakan ya saya pernah khotbah di beberapa gereja yang punya banyak cabang. Dan di cabang-cabang itu mereka saling kenal. Nah karenanya Bapak di gereja Logos ini mumpung kita belum besar, kita bangun dari sekarang. Kita saling sapa di sini betul-betul saling sapa dengan tulus. Bukan dengan basa-basi, apalagi bulus. Apalagi bulus. Harus dengan tulus, bukan basa-basi, apalagi bulus. Kita sapa satu dengan yang lain. Kalau ada kesusahan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang punya masalah kita saling menolong. Jangankan di sini, waktu saya kecelakaan kemarin saja, kami kemudian rapat, saya ditunjuk jadi koordinator para korban. Dan sejak saat itu saya betul-betul berusaha bertanggung jawab. Padahal dari 10 korban cuma 2 yang Kristen, selebihnya bukan Kristen. Tapi kemudian saya katakan kepada mereka, saya bimbing betul, saya katakan kita harus kompak ya, satu suara. Terus iya Pak, Bapak yang maju ke depan. Ada 2, saya dengan 1 orang, dia yang berurusan dengan Polres, saya berurusan dengan
perusahaan bus yang menabrak saya begitu. Terus kemudian saya katakan ketika ketemu dengan perusahaan bus itu, perwakilan datang ke rumah saya katakan begini, per WA juga saya katakan, satu tidak selesai, semua tidak selesai. Terus saya kemudian katakan kepada teman-teman, saya akan memperjuangkan supaya hak bapak-bapak terpenuhi, rasa keadilan terpenuhi. Misalnya ada mobil yang hancur betul-betul, akhirnya diganti rugi total loss, dihitung berapa harga mobil itu sekarang, itu yang kemudian diganti. Ada 3 mobil yang seperti itu, yang lain diganti betul-betul kerusakan, dan itu yang kemudian kami perjuangkan. Nah itu sama orang di luar saja begitu, apalagi di dalam gereja. Di sini nggak boleh ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan saya bersyukur loh, sejak kita pindah ke sini kita banyak diproses Tuhan. Dan gereja Logos ya inilah gitu, pagi dan sore. Minggu lalu semua kumpul karena kita bikin ibadah gabungan. Dan kita sudah memutuskan tiap awal minggu, tiap bulan kita bikin ibadah gabungan. Supaya ibadah pagi dan sore saling kenal gitu. Ibu Francisca misalnya yang datang pagi hanya selalu pagi. Pak Hari dengan ibu, dengan istri beliau selalu cenderung pagi. Kemudian selain itu Yosafat cenderung pagi. Ada beberapa lagi anggota jemaat yang cenderung pagi, ada beberapa yang kayak keluarga Pak Muller kadang pagi kadang sore gitu. Maha hadir. Ada yang selalu sore, Bu Lydia misalnya selalu sore. Akibatnya kalau kita selalu bikin 2 kali ibadah kan gak saling ketemu dan gak jadi keluarga. Kita masih kecil aja gak saling jadi keluarga kan repot. Maka ibadah gabungan itu nilai dasarnya kita harus saling kenal jadi keluarga. Dan di sini semangat itu harus dibangun. Kita harus betul-betul jadi satu keluarga. Sebisa mungkin kalau ada persoalan kita tanggung bareng-bareng persoalan apapun. Kalau kita bisa saling berbagi, saling menopang, itu yang kita lakukan. Harus seperti itu. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita bangun dalam spirit di gereja kita. Makanya sejak gereja kita pindah ke sini, kita seperti diproses, dimurnikan Tuhan. Dan waktu ibadah gabungan kemarin jumlah bilangan kita sekitar 50-an. Itulah Logos begitu. Itulah Logos ketika digabung segitu. Kalau ada perayaan jumlahnya jadi lebih banyak, yaitu partisipan atau undangan atau tamu kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Tapi bicara Logos ya kurang lebih segitu. Seperti sekarang ada beberapa yang tidak hadir. Saya selalu mengamati siapa yang tidak hadir dan saya rekam di kepala saya. Saya cukup sering kan nanya kemana kemarin kok nggak datang dan seterusnya. Atau saya tanya sama orang yang dekat dengannya. Nah Bapak yang terkasih, yang berikutnya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini pokok yang sangat penting. Artinya dia memiliki konsistensi keyakinan dalam segala aspek kehidupan. Tidak kemudian menjadi percaya pada Tuhan pada konteks tertentu, konteks yang lain tidak. Kemudian pada keadaan tertentu dia percaya Tuhan, pada keadaan yang lain tidak. Dan seterusnya. Ini bicara konsistensi. Nah kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-12 ini kemudian bicara bagaimana kemudian kasih itu dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang lain. Misalnya nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan bahkan akan lenyap. Semua ini akan lenyap nantinya. Tapi yang tinggal tetap adalah kasih. Mengapa tinggal tetap? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kembali ke dalam 2 Tesalonika tadi. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di ayat yang keempat, dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena apa? Ketabahan dan iman dalam segala penganiayaan dan penderitaan. Tapi kemudian di ayat yang ketiga dikatakan imanmu makin bertambah, kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Kalau Bapak perhatikan ayat yang ketiga B, iman yang makin bertambah ditambahkan kata dan. Dan itu kai. Kai itu punya 2 fungsi, penjumlahan, penggabungan, kumulatif dan kopulatif. Maka dengan kata lain, dia bermaksud begini, iman yang makin bertambah harus nampak dari kasih yang makin bertambah satu dengan yang lain. Kita nggak bisa bilang iman saya makin besar tapi kasih kita nggak nampak. Itu omong kosong, itu nonsens sama sekali. Kalau saya bilang iman saya makin kuat
Tapi kemudian kasih kita tidak makin kuat satu dengan yang lain. Itu nonsens sama sekali. Jadi Bapak yang terkasih, maka dari sini justru kita harus mewujudkannya. Kasih seorang dan yang lain. Ini kan Paulus ngomong kepada siapa? Jemaat di Tesalonika, gereja. Bukan sekedar dalam keluarga, gereja. Nah kalau saya bawa ke dalam konteks gereja kita logos, maka di antara kita kasih itu harus makin kuat satu dengan yang lain. Kita harus makin menunjukkannya. Saya mengajak ibu bapak untuk betul-betul menunjukkannya. Jika engkau masuk di sini dan nyaman di gereja ini, engkau bagian dari keluarga Logos. Ibu bapak, jika ibu bapak masuk dalam Logos Church, engkau bagian dari keluarga Logos. Anak-anak muda, jika engkau masuk dalam Logos Church, engkau menjadi bagian dari keluarga Logos. Nah berarti apa? Kita semua wajib untuk kemudian menunjukkan kasih, mengasihi satu dengan yang lain yang makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Kita datang ke sini bukan untuk cari kepentingan kita, bukan untuk cari keuntungan kita, bukan, tapi untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Berbagi kasih satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada yang kuat menopang yang lemah. Kalau ada yang bersuka cita menolong yang berduka cita. Kalau ada yang punya kemampuan ekonomi besar, dia menolong yang kemampuan ekonominya kecil. Dan kita tidak boleh ada rasa takut. Nanti saya gimana? Nanti Tuhan gak cukup. Saya tidak. Tuhan pasti cukupi. Tuhan pasti cukupi. Ketika saya mengeluarkan pengeluaran bukan untuk keluarga saya, untuk pelayanan gereja kita, untuk menolong orang-orang baik di gereja ini maupun di luar sana. Gak pernah saya merasa Allah meninggalkan saya. Gak pernah saya melihat Allah kemudian membuat saya kekurangan. Tidak pernah. Tapi juga saya tidak berharap saya diberikan berkelimpahan yang sangat berlimpah. Tidak. Bagi saya cerita juga sama istri saya, jangan takut kalau kita ngeluarin pengeluaran untuk gereja. Ini gereja Tuhan. Kalau kita ada di sini, ini betul-betul Tuhan yang taruh. Dan saya katakan sama istri saya, yang paling penting anak-anak kita. Yang kita wariskan bukan harta benda, yang kita wariskan kepada anak-anak pertama karakter, yang kedua pendidikan. Kalau saya membentuk karakter anak-anak saya dan memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak saya, begitu mereka dewasa, mereka bisa mandiri. Saya nggak perlu serahkan warisan apapun, mereka bisa cari sendiri. Dan buat saya itu yang paling penting. Nah ini yang saya mau bagikan kepada kita sekalian. Mari kita jadikan kasih ini sebagai praktik sehari-hari dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Supaya kemudian kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.